kita akan mulai menyambung. Nah, setelah diposisikan seperti ini bagian depan dan bagian belakang ini kan sama ya. Nah, ini bagian belakangnya kita akan sambung dari ujung sebelah sini. Kita akan sambung dengan flat slip stitch ya. Jadi kita mulai di dua sudut ini. Oke, kita buka, kita ambil sudut yang mau disambung seperti ini, lalu nanti benang ini akan selalu ada di bawah rajutan, di bawah sambungan. Kita akan sambung di setiap stitch. Nah, yang paling ujung ini chain, kita masuk ke dalam chain. Ini ada 2 chain, ambil yang paling dekat ke tengah. Ini berarti yang kiri. Kita mulai selalu masuk hakpennya itu masuk dari sisi sebelah kanan, kalau sudah baru sebelah kiri. Nah, di sini ada 2 chain ya, ambil chain yang paling tengah, 1 2. Nah, berarti yang ini masuk ke sini, lalu kita ambil slip knotnya. Chain 1 kali. Kalau sudah, kita masuk ke loop DC. Nah, kita selalu ambil loop yang terluar atau back loopnya ya. Oke, saya zoom dulu. Nah, ini DC, ambil back loopnya yang kanan dulu, kalau sudah baru back loop dari DC yang sebelah kiri. Ambil back loopnya, kalau sudah baru ambil benangnya. Keluar loop, keluar kanan, baru keluarkan semuanya. Ulangi lagi, ambil back loop kanan, back loop kiri, lalu ambil benang, keluarkan semuanya. Ambil lagi back loop dari kanan, back loop sebelah kiri, keluarkan semuanya. Ya, jadi sambungannya seperti ini. Ini dilanjutkan sampai paling atas ya. Sampai di paling atas, nanti kalau sudah putus benang. Nah, ini sudah hampir mendekati atas, di ujung atas. Ini loop DC terakhir. Nah, setelah DC terakhir ada 2 CH, kita ambil 1 CH saja. Oke, nah jadi kita sambung 1 CH saja, CH keduanya tidak kita sambung. Nah, setelah menyambung CH, kita putus benang.
Oke, jadi sambungannya seperti ini ya. Nah, ini yang namanya flat slip stitch. Jadi dia rata. Dan ini cenderung sambungannya ini rata ya, tidak membentuk sudut begini. Oke, nah berikutnya setelah bagian belakang ini jadi sudah tersambung seperti ini. Ini bagian dalam. Nah, ini sudah tersambung. Sekarang kita akan menyambung bagian lengan. Ini kan terbuka ya. Sekarang kita sambung. Nah, kita akan sambung dari ujung tangan. Ya, dari sini kita akan sambung dengan flat slip stitch, sama seperti menyambung bagian belakang. Nah, ini disambung dengan flat slip stitch sampai mana? Nah, ini nanti kita akan beri tanda di sini. Kita akan ukur sesuai dengan baju yang kita punya. Nah, kita kembali ke baju yang kita gunakan sebagai patokan ukuran. Nah, ini kan bagian atasnya, ini hoodie-nya. Nah, kita ukur ya dari kerung leher ujung sini sampai ke sini, ini berapa senti. Nah, ini saya dapat 20 cm ya. Nah, tengah-tengahnya ini berarti dari ujung ke tengah itu 10 cm ya. Nah, nanti kita terapkan 10 cm itu di tengah, dari tengah sini, dari tengah sampai ke ujung 10 cm ya. Nah, kita dapat di stitch nah, samakan ini kebetulan pas di atas DC ya. Hitung dari ujung 1 2 3 4 5 di DC kelima. Nah, satukan loop di atas DC kelima di bagian belakang. 1 2 3 4 5. Nah, ini loopnya satukan bagian depan dan bagian belakang. Kalau sudah, nah ini jadi batas kita menyambung ya. Jadi kita akan sambung dari ujung sini sampai ke tanda 10 cm. Nah, ini dilakukan di bagian kanan dan bagian kiri. Lakukan menyambung, diukur dulu 10 cm. Ini berarti saya ada di DC kelima, di atas DC kelima. Lalu disambung dengan flat slip stitch. Oke, silahkan disambung dulu. Nah, bagian lengannya ini sudah tersambung. Nah, ini sudah setengah jadi ya. Ini sudah bisa dipakai. Hanya saya akan tambahkan panjang lengan dan bagian bawah. Karena ini kalau dibandingkan, ini kalau jadi ujung lengan ini akan terlalu lebar ya untuk jadi kardigan. Nah, saya akan tambah panjangnya karena ini pasti lebar ini membuat tangannya menjadi tidak panjang, bukan lengan panjang. Nah, supaya jadi lengan panjang, saya akan tambahkan beberapa baris sambil akan melakukan decrease di bagian bawah ya. Di bagian sini saya akan lakukan decrease supaya nanti mengecil di ujung tangan. Nah, ini saya letakkan di atas kardigan atau baju yang saya pakai untuk contoh ukurannya. Nah, kita lihat di sini ini ujung lengannya. Nah, ini masih kurang panjang ya untuk jadi kardigan. Saya akan tambah panjang
Sambil supaya ujung lengannya mengecil, saya akan lakukan decrease di bagian bawah. Oke, kita mulai. Nah, ini saya akan mulai dari sini. Nah, ini baris terakhir itu yang DC keliling ya, bukan yang DC CH. Jadi saya akan mulai dengan 3 CH sama dengan baris sebelumnya. Nah, ini baris DC. Setelah 3 CH, saya akan decrease di 2 DC berikutnya. Satu, dua, satukan. Ya. Setelah decrease ini menyatukan CH dan DC ya, kalau lihat urutannya, urutan yang ini. Nah, jadi berikutnya setelah DC itu ada CH. Nah, ini tinggal melanjutkan pola DC dan CH. Ini dilanjutkan berkeliling. Nah, waktu berkeliling kita akan bertemu dengan bagian sambungan lengan ya. Di atas 2 CH kita buat 1 CH. Nah, di slip stitch awal, ini kan stitch awal ya, ujung sambungannya di sini, awal sambungan di sini. Nah, kita masuk di stitch awal, slip stitch awal, kita buat 1 DC, lalu 1 CH lagi. Berikutnya buat DC pada DC pertama, DC pertama setelah 2 CH ya. Jadi sambungannya seperti ini. Oke, lanjutkan lagi buat DC dan CH sampai stitch awal. Nah, ini di 3 DC terakhir. Ini setelah DC 1 CH dulu. Nah, di 3 DC terakhir, DC ini kita skip. Di atasnya ada 1 CH, lalu 2 DC yang berikutnya kita decrease, kita satukan. 1, 2, satukan. Sudah disatukan, baru slip stitch pada loop pertama. Oke, kalau sudah putus benang, karena saya akan ganti warna, saya putus benang ya. Untuk yang warnanya sama bisa dilanjutkan. Ini row pertama setelah granny utama ya, setelah pola utama. Kita naik ke row keduanya. Nah, baris berikutnya kita mulai lagi di atas. Nah, ini ada 3 stitch, hasil menggabungkan 5 stitch ya. Kita mulai di sini.
mulai di atas, mulai membuat. Nah, ini saya buat 2 CH. Jadi dari 3 stitch ini kita akan satukan jadi 1 stitch. Karena kita mulainya di tengah, kita akan buat decrease dari 2 stitch dulu. Saya buat 2 CH, lalu buat DC pada stitch berikutnya. Kalau sudah, kita isi berikutnya, langsung isi 1 DC pada setiap stitch. Seperti mengisi baris sebelumnya. Nah, ini tinggal di DC keliling. Jadi jadi decrease-nya hanya di awal dan akhir saja. Silakan dilanjutkan. Nah, ini di stitch terakhir ada 1 CH. Kita isi 1 DC. Nah, di decrease yang terakhir itu kita ketemu dengan decrease. Kita akan menyatukan 3 stitch ini kan ya. Ini decrease, 3 CH dan decrease. Ini sebelumnya sudah kita buat dengan decrease, 3 CH dan DC. Ini sudah di 1 loop. Nah, untuk menyatukan decrease-nya kita buat dulu setengah DC. Lalu untuk menyatukan 2 stitch ini kita buat slip stitch di DC kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Biasanya kita slip stitch di sini ya. Nah, sekarang kita slip stitch di sini, di loopnya DC kedua. Satukan semuanya. Kalau sudah, baru putus benang, kita buat 1 CH. Nah, ini jadi terlihat ya. Ini DC, ini decrease 3 DC atau together 3 DC. Lalu ini 1 DC, ini loop DC-nya. Jadi untuk melakukan pengurangan atau decrease di barisan yang DC ini kita lakukan dengan decrease 3 DC. Sedangkan untuk barisan DC dan CH kita lakukan pengurangan dengan decrease 3 CH lalu decrease lagi. Nah, kita coba, kita naik lagi 1 baris lagi. Nah, baris berikutnya kita akan mulai di loop dari decrease ini ya, decrease 3 DC. Ini decrease-nya. Nah, berarti loopnya yang ini. Ini adalah loop dari DC. Nah, ini di atas barisan DC, berarti ini yang kita buat sekarang adalah barisan DC dan CH. Setelah 3 CH, berikutnya adalah membuat decrease 2 DC. Ini yang kita akan decrease adalah ini ya, setelah yang ini. Di sini satu, 2. Nah, ini kita lakukan di atas DC. Berarti berikutnya kita buat CH,
lalu skip 1 DC, CH skip 1, dan seterusnya. Nah, ini dilakukan berkeliling sampai kita ketemu di akhir. Nah, sampai di 3 DC terakhir. Ini sudah 1 DC, lalu ada 1 CH. Ini DC terakhir, 3 DC terakhir. DC berikutnya kita skip, lalu 2 DC terakhir kita decrease. 1, 2, decrease ya, selesai. Jadi ada 2 decrease dan 3 CH. Lalu kita join. Nah, jadi sampai sini ini sudah terlihat mengecil ya lengannya. Nah, ini sudah melengkung, nanti akan mengecil terus. Nah, baris berikutnya tinggal diulang. Nah, di atasnya kan barisan DC ya. Barisan DC berarti dari 3 stitch ini decrease, 3 CH decrease, ini nanti di decrease lagi, decrease 3 DC. Lalu kalau ketemu baris yang DC dan CH, lakukan 2 decrease, 3 CH, decrease 2 DC. Oke, nah silahkan diulang sampai panjang tangan yang diinginkan. Nah, ini saya sudah tambahkan panjang untuk lengannya. Ini saya ukur di sini ada cukup dengan 13 row, dikurangi 4 cm untuk manset ya. Hanya ini waktu saya coba, ini masih, kalau untuk saya ini masih terlalu lebar ya untuk ujung lengan cardigan. Karena itu saya akan tambah 1 baris tapi isinya decrease semua. Jadi tujuannya untuk mengecilkan, membuat ini lebih mengecil ya, mengkerut. Nah, di baris terakhir saya akan tambahkan decrease. Nah, ini decrease dari pertama saya akan lakukan decrease ya. Jadi ini saya buat hanya 2 CH. Lalu berikutnya membuat 1 DC, ini sama dengan decrease ya. Lalu selanjutnya semua kita buat decrease 2 DC. Ini sudah 1, 2 DC, satukan 1, 2, satukan 1, 2. Nah, ini jadi selanjutnya buat decrease semua ya sampai di akhir. Slip stitch.
Nah, ini sudah di decrease keliling, kita akan coba. Nah, ini ujung lengannya ini sudah, untuk saya ini sudah cukup kecil ya untuk ujung lengan kardigan, karena nanti manset itu akan lebih mengkerut lagi. Jadi ini sampai sini ya, panjangnya ini segini. Nah, nanti biasanya lebih mengkerut lagi ya. Nah, sekarang kita buat mansetnya. Nah, ini mansetnya yang sudah jadi. Ini tadi saya buat decrease keliling, lalu mansetnya ini akan kita buat dengan 1 stitch front post selang-seling ya, DC dan front post DC. Nah, itu membuat walaupun jumlah stitchnya sama, tapi hasil akhirnya nanti akan mengkerut begini. Jadi nanti kalau di sini terlalu kecil, dengan decrease keliling terlalu kecil, bisa diselang-seling ya, decrease DC, decrease DC. Jadi disesuaikan saja dengan keliling yang diinginkan. Lalu baris berikutnya ini, kalau decrease itu loopnya ini agak lebar ya. Nah, ini akan kita rapihkan dengan SC. Jadi baris berikutnya kita akan buat SC keliling. Bagian terakhir kita buat slip stitch. Nah, baru baris berikutnya 3 CH, lalu 1 DC, setelah DC kita buat front post di menyelip ke belakang dari depan ya, menyelip dari depan, front post DC. Selang-seling ya. Ini front post di sini, sebelahnya DC, lalu front post lagi, lalu DC, front post, DC. Nah, ini diulang terus sampai stitch awal. Oke, ini stitch terakhir. Kita join di loop DC. Nah, selesai. Berikutnya kita buat naik dengan 3 CH, baris ketiga dari manset. Ini kita akan mengulang baris kedua. Baris kedua kita buat DC dan FPDC atau front post DC, selang-selingnya bergantian.
Nah, kita akan mengikuti kalau di bawahnya DC, atasnya kita buat DC. Jadi samakan dengan bawahnya ya. Nah, ini mungkin nanti akhir dari row ini sebelum join dengan 3CH ini mungkin berbeda ya, beda-beda karena akan mengikuti lebar lengan masing-masing. Jadi mungkin ininya terakhirnya mungkin nggak sama dengan yang saya buat ya, tidak terlalu masalah karena ini nanti ada di bagian bawah lengan ya, tidak terlihat. Yang penting di row berikutnya, di row ketiganya ulangi apa yang ada di bawah. Nah, ini front post, berarti di atasnya front post juga. Berikutnya selang-seling ya, front post, DC dan DC. Oke, nah ini diulang sampai akhir. Lalu untuk manset ini kita buat barisan front post DC ini sebanyak 3 baris. Ini sudah 3 row di stitch terakhir, slip stitch. Nah, sudah terakhir kita putus benang. Ini 3 row ya. Nah, ini untuk saya ini sudah pas ya panjangnya.